Halo, gua Boxy. Ini merupakan proyek tahunan gua buat OPSIS, dan di kesempatan kali ini gua bakal bikin video message gitu. Jadi nanti anak-anak OPSIS gua bakal tanya satu-satu beberapa pertanyaan, dan video ini akan diupload otomatis 1 tahun dari sekarang, which is hari ini, yaitu 28 Agustus 2022. Langsung aja. Oke. Nama gue Andre siapa? Sekarang tanggal 28 Agustus 2021. Hari ini umur gue 22 tahun, 2 bulan, dan 25 hari. Ikhwan Fadila lengkapnya. Tanggal 28 Agustus 2021. 22 alhamdulillah. Nama gue Obi. Sekarang tanggal 28 Agustus 2021. Umur gue 22 tahun. Farah. 28 Agustus 2021. Umur lagi 22, belum 23. Nama gua Alfa Firdaus. Sekarang tanggal berapa sih? 28 ya, 28, tanggal 28. Umur gua di hari ini karena gua lahir di 99, berarti umur gua 22. Gue Nuraini Fauzia, tapi biasanya dipanggilnya Nure. Menurut kalender, OPSIS lagi jalan-jalan ke villa tanggal 28 Agustus 2021 sampai besok 29 Agustus 2021. Oke, karena kemarin habis ulang tahun, baru 24 tahun. Nama gue Yan Fahira Sabaria. Tanggal 28 Agustus 2021. Umur gue di hari ini itu 22 tahun, lebih beberapa bulan sih, 2 bulan lagi ke ulang tahun. Nama gue Nova. Tanggal 28 ya? 28 Agustus 2021. Umur gue 22, OTW 23. Aduh, aku mau annyeonghaseyo ya Robun. Nama gue Apriliani. Sekarang tanggal 28 Agustus 2021. Umur gue di hari ini 21 tahun. Harus gak lihat di kamera banget apa? Nama gue Nuri. Sekarang itu tanggal 28 Agustus 2021. Di hari ini gue umur 23 tahun lebih 3 bulan. Nama gue Egi. Tanggal 28 Agustus 2021. Umur gue 22. Nama gue Boxy Adi Singkatnya Wayo. Sekarang tanggal 28 Agustus 2021. Gue sekarang 22 tahun, mau 23. Fahmi Setiawan. 28 Agustus 2021. Umur gue di hari ini, tadi sih gue ngecek 24 tahun 8 bulan 17 hari. 2022 ya, Di tahun itu dalam kalender akademis itu tahun terakhir kita atau XB lah ya, 2018 lulus. Mungkin itu hanya sebuah tahun, tapi untuk kita itu sebagai awal langkah menuju masa depan. Itu aja sih. 2022, gue nggak tahu sih akan seperti apa nantinya gitu. Karena gue lagi ngejar CPNS, ya amin, doain mudah-mudahan gue akan terima CPNS, artinya tahun 2022 gue udah jadi PNS, amin. Gua rasa sih karena gua kuliah gua udah semester 7, seharusnya sih lulus kalau diberi kelancaran ya. mungkin gue bisa bilang kalau itu kayak awal dari karir gue yang baru ya. Karena di tahun itu kemungkinan besar gue udah lulus kuliah, dan mungkin juga itu bakal jadi challenge juga buat gue untuk naikin pengalaman gue di karir gue. Di tahun 2002, gue yakin gue udah dapetin gelar sarjana gue udah dapetin juga pendamping hidup gue nanti, walaupun itu mungkin masih calon. Gue udah bertemu dengan sosoknya, gue hidup bahagia dengan dia until jannah. Gue itu pengen lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya, dimana gue pengen yang namanya tuh ngindarin maksiat, lebih giat belajar,
lebih berambisi lagi terhadap kenyataan, jangan cuma ngelihat ambisinya orang mulu di sosmed. Gue pengen diri gue tuh ada action gitu ya. Sampai sekarang sih gue masih berusaha, tapi nggak tahu ya kenapa gue nggak bisa ngilangin rasa insecure dalam diri gue, dan itu gue lagi berusaha buat ngilangin. Kayaknya kalau gue udah gak punya insecure, I can do it apa yang selama ini gue pengen gitu. Gue udah lulus kuliah, so pasti S1. Deskripsiin harus lebih mandiri lagi. Apa ya? Ya nggak tahu. Terus udah di tempat yang lebih baik. Ya semoga aja sih gue bisa jadi PNS or ya Big Four atau BUMN lainnya. Doa kan. Cuma gue berharap dan gue yakin gitu, gue akan jauh lebih baik secara finansial, gue akan jauh lebih baik secara mental, gue akan lebih nggak gegabah, gue akan lebih baik dari segala-galanya. Untuk apapun gue akan lebih baik, gue yakin itu. Terus juga gue punya tabungan yang banyak. Tahun 2022 semoga ya, semoga gua gak mager. Udah itu aja. Terus gue udah bisa punya passive income. Anjir, gue sih pengen banget sih gue bisa dapat itu. Gue udah pindah kerjaan ke kerjaan yang lebih baik yang bisa bikin gue explore lebih jauh dari yang sekarang. Terus Gue punya harta yang banyak. Gue pengen tahun 2022 diri gue tuh udah makin, ya pokoknya makin cantik, masalah pekerjaan makin baik, gaji gue makin naik, gue udah fasih berbahasa Korea karena saat ini gue lagi belajar bahasa Korea. Pokoknya di tahun 2022 gue mau makin sukses. mungkin di tahun 2022 gue udah punya pacar kali. Mungkin harusnya sih udah lulus ya alhamdulillah. Amin. Pokoknya gue mudah-mudahan tahun 2002 gue udah nemuin kerjaan yang emang bisa buat gue nabung lebih lagi sih. Terus gue juga apa ya, bisa jadi kalau dibilang lebih baik ya semuanya pasti pengen lebih baik sih. Cuman mudah-mudahan gue sudah semakin dekat sama apa yang gue pengenin. Amin. Gua di tahun 2002 akan menjadi seorang suami dari calon istri gue yang sekarang. Terus sambil baca apa ya? Terus nanti semoga gue lebih dewasa, lebih wise lah, lebih kuat, terus lebih sabar. Di tahun depan mungkin gue belum sarjana, mungkin belum. Soalnya banyak kelalaian yang disengaja. Tapi nggak apa-apa, itu artinya nanti gue sudah ditemenin istri. Mudah-mudahan lulus. Setelah lulus gue sebenarnya berencana mengumpulkan uang sih. Harusnya sih ya dari muda sih, cuma gue baru bisanya setelah lulus karena banyak tunggakan itu ya. Mudah-mudahan juga lunas juga tahun depannya. Takutan 1 tahun sekarang konsisten, takut nggak konsisten sama yang namanya kuliah, terus masih belum bisa juga bagian orang tua sampai sekarang. Itu sih takut papa ngadulin gua, mak tua gua ngadulin gua. Kalau kan 2022 gua belum tahu gue udah jadi apa gitu. Takut aja kehilangan keluarga. Mungkin ini nggak 1 tahun sih ya. Kayaknya ini ketakutan gue setiap hari sih. Gue takut ngecewain keluarga gue, terutama ibu gue gitu. Gue takut ngecewain itu. Mungkin itu setiap hari sih, nggak 1 tahun dari sekarang. Cuma itu sih. Takut kehilangan circle gue, karena circle gue udah dikit banget. Kalau hilang anjing mati aja gue. Banyak sih sebenarnya ya.
Pertama, gua lagi di relationship yang menurut gua cukup rumit ya. Dan salah satu ketakutan gua itu adalah nikah tahun depan. Apa ya, gue takutnya masih belum bisa bagian orang tua gue sih, karena gue punya keinginan buat ngajakin keluarga gue jalan-jalan dulu. Cuma emang belum kesampaian aja karena posisi bisa dibilang tabungan gue minim banget. Jadi mudah-mudahan wis gue tambahan tahun depan seenggaknya udah bisa ajak keluarga gue. Terus juga takut apa ya, takut wis gue yang tadi gak nyampe. Gue takut banget buat lulus telat ya, karena ya gue sehabis itu sebenarnya. Gue kayak takut gue nggak ketemu sama jodoh gue gitu, walaupun gue tahu kalau misalnya setiap orang kan pasti udah punya jodohnya masing-masing ya. Cuma kayak gue suka resah aja gitu, ada nggak sih yang mau sama gue gitu. Soalnya gue tuh kayak nggak, kadang suka nggak percaya sama yang ada di diri gue gitu, kayak gue belum ini, gue belum itu gitu. Dan kayak yang udah gue bilang sebelumnya, usia gue tuh masih bener-bener muda, 22 tahun kan. Dan gue kayak di apa ya, ngerasa dilema sekarang, karena di satu sisi dia ngajak nikah tahun depan, di satu sisi juga gue ngerasa gue masih butuh waktu. Dan itu salah satu ketakutan gue. Dan mungkin satu lagi juga ketakutan ketika gue belum bisa bantu keluarga gue sih. Gue nggak bisa ngasih nafkah ke emak gue. Yang kedua, gue nggak bisa yang namanya tuh bikin adik-adik gue seneng. Dan gue takut banget yang namanya gue nggak lulus kuliah. Itu sih masih ketakutan normal yang sekarang memang yang gue alami karena gue semester 7. Takutan gue masih berat hati sih sebenarnya ninggalin nyokap kan, nanti kan gue nikah. Terus juga gue takut gue masih di zona nyaman gue takut gue masih kerja di tempat gue yang sekarang. Ya intinya itu sih, gue masih stuck di sini-sini aja. Gue takut di tahun 2022 nanti gue nggak bisa berkembang, maksudnya nggak bisa menjadi pribadi yang lebih baik, masih tetap males, masih tetap menjadi beban keluarga. Pokoknya gue itu sih yang paling gue takutin. Gue takut kehilangan orang yang gue sayang sebenarnya, karena gue pernah punya pengalaman kehilangan seseorang itu, wah sakit men. Itu aja sih ketakutan gue, karena segalanya soalnya gue syukuri. gue takut tahun lagi semester 8 gue nggak lulus kuliah, harapan emak gue bakal putus dong di situ. Terus gue takut di saat 1 tahun ke depan itu gue nggak punya apa-apa. Maksudnya itu gue nggak punya kerjaan, gue nggak punya pendirian yang teguh dalam diri gue. Itu sih gue takut lost control aja. Gue takut nggak boleh gagal lagi, karena gue udah ada di kondisi kayak kalau lu gagal sekali lu bakalan fucked up gitu. Jadi gue takut banget kalau gue sampai gagal nanti, entah itu nggak punya kerjaan dan nggak bisa bayar rumah, atau Gue tuh takut kalau temen-temen yang biasa nongkrong sama gue, terutama temen kampus kan, bisa jadi kan nasibnya lebih baik mereka daripada gue. Mungkin ada yang lulus, mungkin juga ada yang belum, tapi semoga yang lulus itu kalau diajak nongkrong tuh masih komunikasi masih bagus. Itu aja. Kayak takut nggak lulus, takut ngulang gitu doang sih. Takut ngulang, udah lulus, terus sebenarnya masih takut juga ngadepin cobaan nanti ke depannya, soalnya sekarang ini juga gue kayak lagi timbul sedikit masalah. Mudah-mudahan cepet kelar juga di dua-duanya nanti, amin. Buat gue di tahun depan, gue harap lu bikin pilihan sebijak mungkin, karena buat diri gue yang sekarang ini ngerasa dilema banget dan gue nggak tahu kedepannya kayak gimana. Jadi gue harap lu jangan bego, lu cari masukan dari orang lain, jangan pernah dipikirin sendiri.
dan gue bener-bener lu apa ya, melihat segala sesuatu itu dengan bijak gitu loh. Dan tahun depan gue pengen lu lebih apa ya, lebih aware lagi sama situasi di keluarga lu sekarang, dan gue harap lu bisa lebih speak up lagi soal apa sih ingin lu di tahun depan gitu kan. Ya coba lu apa ya, jelasin ke keluarga, ke kerabat lu, karena di diri gue yang sekarang ini kayak lu tuh kayak kekekang banget gitu karena satu dua hal. Dan gue harap di tahun depan lu lebih bisa fresh lagi, karena ya itu banyak challenge baru di tahun depan, dan gue harap lu bisa lebih dewasa daripada gue hari ini. Jangan males, jangan rebahan terus. Mau usaha, intinya kalau misalkan memang ya harus waktunya bangun. Jangan sampai kemalasan lu ngebunuh diri lu sendiri tahun depan atau di masa yang akan datang. Gue yakin yang apapun yang terjadi nanti gitu 2022, gue yakin gue udah melakukan yang terbaik. Gue udah melakukan usaha yang semaksimal mungkin, sebisa gue, semampu gue. Gue pasti nggak akan berusaha nggak mengecewakan siapapun. Gue bakal berusaha lebih baik setiap harinya. Terus pesan yang kedua, gue berharap 2022 gue udah nggak emosian anjing. Gue lebih bisa mengontrol emosi gitu. Gue udah tahun depan gue udah 23 umur gue, mungkin gue berharap ya itu gue lebih bisa mampu mengontrol emosi gue gitu. Gue nggak jamudian anjing, gue udah tua gitu. Gue nggak mau kayak gitu lagi. Gue harus bisa berpikir jernih. Mungkin untuk saat ini ya Box, gue susah banget buat berpikir jernih gitu. Gue berharap 2000 tahun depan gitu gue udah lebih baik secara mental. Gue lebih bisa mengontrol emosi gue. Apa pesan yang mau lu bilang untuk diri lu sendiri? Lu tahu dari sekarang. Harus konsisten jadi anak, jangan labil. Apa lagi ya? Ya harus lebih mandiri lagi sih, kan udah nggak ada siapa-siapa lagi selain diri gue yang harus ngurusin diri gue sendiri. Untuk diri gue ya nih, untuk diri gue, mudah-mudahan tahun dari sekarang lu harus lulus. Pertama, kedua, lu harus bisa gapai keinginan lu. Itu hanya gua sama Tuhan doang yang tahu. Kurang-kurangin overthinking. Jangan lupa sholat anjing, lu jarang banget sholat goblok. Ibadah lah pokoknya. Jangan egois. Rajin sholat, cari duit. Jangan jutek sama orang tua. Semangat. Gini loh, pandangan orang itu tuh bukan jadi patokan suksesnya kita. Kita yang harus melihat kita mampu atau tidak. Terus juga gue pengen sih ya diri gue tuh lebih, gak usah lah ngeliatin orang mulu, gak usah lah mikirin perkataan orang. Padahal lu bisa, tapi lu selalu insecure dengan sebuah kata gitu loh. Orang itu tuh belum tentu ya kata-katanya tuh ngehina. Terus juga belum tentu juga dia tahu kehidupan kita pribadi. Gue pengen lu gak usah bikin kata-kata orang yang terlalu ngejudge lu. Gue pengen lu lakuin apa yang lu mau lakuin. Lu belajar banyak-banyak ilmu. Terus juga semangat. Kalau lu pengen sukses, kejar itu semua. Jangan cuma di mulut dan impian doang. Yang pertama gue mau terima kasih banyak sama lo, diri gue yang keren ini, yang hebat ini. Gila lo keren banget anjir. Kalau lu keren banget sih kalau lu udah bisa lulus, lu udah bisa dapat kerja di tempat yang baru yang bagus banget itu, entah di mana. Amin. Ih gila lu keren banget anjir. Terus thank you so much udah berjuang. Tapi lu keren sih, sumpah lu keren, lu hebat. Intinya sih lu jangan takut melangkah lagi ya ke step tahun depan lagi. Pokoknya lu keren. Buat diri gue di tahun 2022, pokoknya lu harus jadi lebih baik dari tahun ini.
lu harus udah fasih bahasa Korea. Pokoknya hidup lu harus seneng-seneng aja, nggak perlu mikirin hal-hal yang nggak perlu dipikirin. Pokoknya nggak perlu sedih masalah cinta-cintaan, fokus aja ke kerjaan lu. Oke. Terima kasih banget buat diri gue sendiri gitu yang udah ngelakuin hal-hal yang udah lu kerjain selama ini gitu. Yakin banget pasti ada dampak baiknya buat gue dan sekeliling gue. Pesannya jangan lupa Tuhan, itu aja sih. Jangan lupa Tuhan, tetap semangat. Semoga apa yang lo cita-citakan terwujud dan lo tetap bahagia. Intinya itu bahagia. Ya, itu aja. Apa pesan yang mau lu bilang untuk diri lu sendiri di tahun 2020? Yang mau gue bilang untuk diri gue, semoga nanti gue jadi Fahmi yang versi lebih baik lah dari tahun ini. Jadi Fahmi yang kalau dipukul tuh nggak langsung mukul balik, tapi nanya dulu kenapa. Terus mungkin gue banyak nyakitin orang mungkin dengan perkataan, dengan tindakan atau apapun. Gue sadar emosi nggak menyelesaikan, tapi gue harus lebih sabar dan lebih baik lagi dengan gue di versi terbaiknya nanti. Bikin tato. Kalau lu udah punya duit, bikin tato aja. Gimana kayak terserah lu. Nyobainnya ada satu dulu. Emang sih katanya dilaknat Allah ya. Cuma terus apa lagi ya? Akur lah menyokap. Kan lu berantem mulu tuh. Mencoba untuk lebih mengerti. Gua tahu sekarang lu udah mencoba sekeras mungkin untuk ngerti nyokap, tapi ya mudah-mudahan lu bisa lebih ngerti lagi, bisa lebih damai lah, akur aja. Terus mudah-mudahan, gue tau sih lu masih overthinking, tapi harus lebih reasonable lagi aja gitu. Kayak teman-teman lu kan bilang kak, meskipun nggak semua ketakutan lu bisa jadi kenyataan, jadi ya udah jalanin aja anjing. Gitu aja sih paling. Thank you Ami. Oke, siap. Ini dong. Thank you bos. Makasih ya.